Assalamualaikum, apa kabar? Welcome back to my channel. Video saya kali ini tentang latihan saya. Selamat menyaksikan. Oke, Bapak dan Ibu, bagi yang sudah berada di kelas kreatif mungkin sudah hafal gitu ya. Oh ini paparannya tentang kelas kreatif lagi gitu ya, nggak apa-apa ya. Supaya kita lebih memahami lagi visi dan misi dari komunitas kita hari ini. Supaya kita lebih merasa memiliki lagi komunitas kelas kreatif ini. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Kemudian apa sih kelas kreatif itu, sejarahnya seperti apa? Jadi kelas kreatif, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Dibentuk sudah cukup lama, gitu ya, dari 2008 dengan nama Education Development Project. Kemudian tahun 2018 berubah menjadi kelas kreatif dan tahun 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Visi dari komunitas ini salah satunya adalah menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional secara informal berbasis kolaborasi untuk kita saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Diharapkan individu yang terlibat bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Kemudian Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di kelas. Dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswinya. Kemudian kalau kegiatan kita bersama itu dari 2008 itu saya hanya berbicara ketika kita sudah berubah menjadi kelas kreatif ya. Artinya sudah 8 buku diterbitkan, baik itu versi PDF-nya ataupun versi hard copy-nya. 6 diantaranya sudah kita share secara gratis kepada komunitas-komunitas pendidik yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk kita saling menginspirasi. Siapa penulisnya? Tentu saja kita semua, gitu ya. Kita masih tunggu launching buku yang ke-9 dan ke-10. Mudah-mudahan akhir Februari, kalau tidak awal Maret bisa launching versi PDF-nya dan versi hard copy-nya juga. Kemudian kegiatan kita bersama-sama sebenarnya dari kita untuk kita ya Bapak dan Ibu. Jadi saya selalu menawarkan ayo kita belajar bersama. Salah satu contohnya adalah kegiatan kita hari ini, kelas belajar bersama. Itu yang ketiga berarti ya. Yang pertama dengan Ibu Mary, dengan Ibu Riri dan Bu Anissa yang Canva. Akhirnya kita semua peserta memiliki Canva Edu, akun Canva Edu. Kemudian yang kedua dengan Pak Hero dan Bu Safitri, bagaimana menggunakan Bitmoji dan Microsoft Sway, dan yang ketiga sekarang dengan Ibu Rahmi, bagaimana merancang media pembelajaran video menggunakan YouTube. Kemudian kegiatan kita juga bekerja sama dengan PSSDM dan ISEI. Nah, kegiatan selanjutnya apa? Kegiatan selanjutnya untuk Sabtu ini, maaf ini hanya kegiatan berbayar saja gitu ya, untuk Sabtu sekarang kegiatannya berbayar. Itu Fun Learning Through Games bersama saya, difasilitasi oleh ISEI dan PSSDM Jakarta. Jika ada waktu boleh bergabung, waktunya pukul 9 sampai dengan pukul 11. Kita eksplorasi aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa memfasilitasi kegiatan games, terutama untuk apersepsi gitu ya. Kemudian 2 minggu ke depan itu gratis, ada pilihan gratisnya, silakan boleh bergabung bersama Ibu Vika dan Ibu Astri untuk fun reading strategies for developing engagement and critical thinking. Nanti banyak, kita biasanya bloknya dibagi 2. Jadi blok 1 itu teori, blok 2 itu praktek. Jadi mudah-mudahan bisa memvalidasi praktek pengajaran yang kita lakukan sehari-hari, kemudian mendapatkan ide-ide baru dari Bu Vika dan Bu Astri. Kemudian kelas menulis PTK intensif tampaknya akan di akhir Februari mudah-mudahan bersama dengan Ibu Dr. Henny dan Ibu Maya dari UIN. Semoga bisa segera di launching. Kemudian kelas ahli berbagi tampaknya mundur ke Maret, dari Dr. Vinita katanya 30 Maret bisanya gitu. Jadi ya udah kita sesuaikan jamnya dengan beliau. Tetapi juga nanti kita akan berfokus ke literasi. Jadi mudah-mudahan ada pembicara-pembicara di kelas ahli berbagi. Kemudian kelas menulis batch 2 kita tunggu di bulan Maret, kelas menulis junior juga bulan Maret. Kelas belajar bersama mudah-mudahan ada beberapa kegiatan di Maret, terutama yang Bitmoji. Masih ada beberapa yang
masih ketinggalan katanya Bitmoji-nya, jadi ingin belajar lagi. Nanti kita fokuskan ke Bitmoji. Kalau enggak, kita bagi dua, satu workshop Bitmoji, satu workshop Microsoft Sway. Kemudian nanti juga ada Creative Teaching Workshop dengan IC PSSDM di batch 3. Undangan Bapak dan Ibu untuk menjadi facilitator itu sudah dikirimkan 2 kali kalau tidak salah. Jadi akan saya terus tawarkan kepada Bapak dan Ibu supaya kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk memfasilitasi workshop gitu. Jadi jangan khawatir, aduh saya tidak ada ide nih, atau misalnya saya tidak tahu cara melakukannya ya. Daftar dulu saja, nanti kan ada proses penyesuaiannya, ada proses diskusinya, bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi workshop. Nah, hari ini sangat beruntung sekali kita memiliki seorang pembicara yang kompeten. Ada Ibu, saya panggil langsung nama panggilannya saja ya, Ibu Rahmi. Beliau itu dari SD Juara Jakarta Timur. Jadi yang pertama yang membuat saya mengundang beliau itu karena melihat YouTube beliau gitu kan. Ketika dilihat, oh, udah oke lah kita tinggal sharing aja gitu kan kepada rekan-rekan yang ada di kelas kreatif. Artinya kita saling menginspirasi, dan kalau dilihat kan videonya Bu Rahmi selain jalan-jalannya juga kan ada video-video yang dibuat dengan aplikasi-aplikasi. Jadi kita ingin membuat yang seperti itu. Jadi di YouTube, di grup peserta juga kan sudah ada yang memiliki yang memiliki akun YouTube dan beberapa video, tapi katanya oh masih basic sekali. Ya udah kita coba belajar lagi. Saya coba sampaikan informasi sedikit tentang Ibu Rahmi. Beliau menuntaskan pendidikannya S1 Pendidikan Ekonomi, kemudian PGSD saat ini katanya lagi OTW Pak Dadan. Ya udah, semoga kita akan bersama ya Bapak dan Ibu cepat tuntas PGSD-nya gitu ya. Kemudian beliau adalah salah satu tim IT SD Suara Jaktim yang merancang aplikasi teknologi di sekolahnya. Kemudian beliau juga adalah wali kelas 6 SD Juara Jaktim. Jadi semoga hari ini kita bisa mendapatkan banyak tips dan trik dari Ibu Rahmi. Saya sampaikan kepada peserta Bu Rahmi dan kepada Bu Rahmi, kalau hari ini kita belajarnya basic, kita tidak belajar yang super excellent dengan video yang dengan green screen bla bla bla, itu belum lah. Kita coba bertahap dulu ya Bapak dan Ibu. Yang penting kita membuat sebuah asumsi kalau membuat video itu gampang, kemudian tinggal upload ke YouTube dan di YouTube bisa diakses oleh banyak orang. Walaupun tetap ada standar yang harus kita penuhi, karena kalau sudah ke publik kan publik yang menilai apakah itu sebuah video yang baik atau tidak. Begitu mungkin perkenalan singkatnya tentang Ibu Rahmi. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Rahmi, mangga untuk mulai sesinya. Saya stop saja Bu Rahmi. Iya. Oke, terima kasih Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada di mute ya soalnya. Ini saya langsung share screen aja ya, tapi ini saya share screen-nya di handphone nih, nggak apa-apa ya? Soalnya kita mau praktekkan langsung di handphone ya. Boleh. Udah kebuka belum di sana? Sudah Bu, ya. Oke. Ya, hari ini mudah-mudahan kita semua lancar-lancar aja ya sinyalnya. Karena pelatihan ini apabila terkendala sinyal mungkin agak sulit ya. Jadi mudah-mudahan dari awal sampai akhir berjalan lancar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ya. Jadi di sini saya bukan merasa paling bisa atau gimana ya, kita berbagi aja. Mungkin nanti udah ada yang expert juga ya Pak Dadan ya dari kuesioner yang diisi kemarin. Sudah ya sudah. Jadi nanti kita share-share aja gitu ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan dari awal tentang merancang video pembelajaran ya. Jadi untuk membuat video pembelajaran kita butuh topiknya dulu nih ya. Topiknya pelajaran apa. Habis itu nanti kita mau bikin openingnya tuh seperti apa. Terus isi kontennya dan endingnya tuh bagaimana. Nah, ada beberapa aplikasi kan nih. Pak Dadan udah kasih kirim aplikasi ke teman-teman semua ya? Udah. Tadi udah beberapa coba install juga.
Iya. Nah, jadi ada beberapa aplikasi, tapi kali ini kita gunakan satu aplikasi itu aja dulu, tapi nanti mungkin saya akan memperlihatkan ada aplikasi tambahan gitu, biar tambah ada lebih menarik lagi. Mungkin kalau misalnya udah bisa yang dasar, bisa lanjut lagi nanti. Terus animasinya, jadi di setiap aplikasi itu biasanya ada animasi. Cuman tergantung aplikasinya juga, ada yang aplikasinya banyak sedia animasinya, ada yang cuma biasa-biasa standar-standar aja gitu. Terus ada musik yang harus kita masukin ke videonya. Jadi kalau nggak ada musiknya ya kurang seru ya, cuma kita doang yang ngomong, anak murid juga bosen ya. Pasti harus pakai musik. Jadi nah, di sini ada aplikasi yang biasa saya gunakan itu KineMaster ya. Jadi KineMaster ini memang kalau kita install di Play Store itu dia kan free trial, sebenarnya dia free, tapi nanti dia ada watermarknya. Setiap kita upload videonya, dia akan ada watermark di sebelah kanan atas biasanya. Nah, kalau kita yang berbayar itu bebas watermarknya dan banyak aplikasi-aplikasi banyak konten-konten yang bisa kita dapatkan. Terus saya pakai Viva Video. Viva Video juga sama nih sama KineMaster. Kalau misalnya kita di di Play Store, dia juga berbayar. Kalau kita nggak berbayar, dia ada watermarknya juga. Jadi yang membedakan antara berbayar dan enggak itu watermarknya biasanya di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Setiap video kita setelah setelah upload, setelah selesai, itu akan ada watermarknya. Tapi kalau dia yang berbayar atau misalnya dia bisa ngehack gitu ya, nggak ada watermarknya. Terus video aplikasi selanjutnya nih biasanya nih kita kenal nih, mungkin bukan kita ya, anak-anak nih. Biasanya anak murid kita nih pada suka kalau zaman sekarang TikTok ya. Nah ini aplikasi Like ini mirip-mirip sama TikTok, cuman bedanya kalau Like ini ada aplikasi isinya itu ada semacam kayak konten-konten yang buat bisa kita ambil buat pelajaran gitu. Contohnya kayak efek-efek videonya gitu. Jadi ntar efeknya bisa kayak kita ngeluarin air dari tangan, bisa ngeluarin batu kayak gitu-gitu. Jadinya lebih seru daripada, kalau menurut saya ya, lebih seru daripada aplikasi TikTok yang kebanyakan digunain cuma buat joget-joget gitu. Tapi kalau aplikasi Likee ini bisa kita pakai buat pembelajaran kita karena banyak efek-efek video yang bisa kita gunakan. Terus ini ada anime ini yang udah diinstal di grup yang udah di-share sama Pak Dadan ya. Ini yang efek tulisan tangan gitu. Jadi kan kita sering lihat ada tulisan tangan, ada tangannya doang sama tulisannya gitu, nggak ada badannya gitu. Tulisannya jalan gitu. Nah ini yang aplikasi anime ini. Dan ini dia free ya, walaupun dia di Play Store tapi dia nggak bayar. Jadi bisa free tanpa ada watermarknya. Nah, terus aplikasi yang biasa saya gunakan juga nih PowerPoint ya. PowerPoint-nya ini tapi cuma tertentu nih. Kalau saya tuh PowerPoint 2019 kalau nggak salah nih. 2019 ya. Jadi dia bisa dibuat jadi video kayak MP4 gitu. Jadi selain dia PPT dia jalan kayak video gitu. Tapi nggak semua PowerPoint bisa. Jadi cuma PowerPoint tertentu. Nah, kebetulan yang saya ini 2019 bisa dibikin untuk kayak MP4. Jadi dia kayak video bisa dimasukin lagi di aplikasi lain gitu, digabungin buat video kita. Mungkin masih banyak ya aplikasi-aplikasi lain, tapi yang biasa saya gunakan itu yang ini aja gitu. Dan ini juga udah lumayan banget untuk aplikasi ini, udah lumayan repot gitu karena gabung sana, gabung sini gitu. Kalau misalnya yang udah expert banget ya, cepet ngekliknya. Nah, hal yang penting dalam membuat aplikasi video sampai kita upload ke YouTube, yang pertama itu handphone kita tuh harus landscape ya. Jadi kalau kita ambil gambar atau ambil video, handphonenya itu landscape ya, kayak ditidurin gitu. Jadi jangan diberdiriin, jangan portrait. Karena ukuran YouTube itu dia melebar. Jadi kalau kita handphonenya ambilnya nggak melebar, nanti dia akan kosong di kanan dan kirinya gitu. Jadi kecil gambarnya di tengah doang, kanan kirinya kosong. Jadi kurang bagus. Lebih bagus kalau kita ambilnya landscape. Dan yang kedua, itu pakai mic. Nah, ini bukan mic kayak kita mau MC yang gede itu ya, bukan. Jadi mic-nya itu kayak ada ya dijual
shopping online gitu ya, mic yang khusus untuk handphone gitu. Nah, dia jadi kayak ada semacam penyaringnya juga, cuman nggak yang usah mahal-mahal banget gitu. Saya juga beli cuman harganya 10 ribuan juga dapat kok. Jadi dengan mic ini suara kita lebih besar. Habis itu kalau mic-nya itu ada kayak semacam penyaring suaranya itu lebih bagus lagi. Jadi nggak ada suara yang distorting yang bikin video kita rasanya berisik gitu. Jadi semakin mahal kualitas mic-nya semakin bagus, tapi yang murah 10.000 pun saya pakai juga bagus-bagus aja gitu. Terus yang ketiga, kalau saat mengupload ke YouTube itu hati-hati dengan copyright ya. Karena kalau nih andai kata kita mau apa ya, kalau kita masukin uploadnya suka-suka aja gitu, pakai lagu orang juga nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat andai kata nih kita udah upload ternyata banyak yang nge-like, banyak subscriber kita, terus kita mau monetize, jadi kayak semacam nanti apa ada iklan gitu, kita nggak bisa dapet royaltinya. Jadi royaltinya tuh buat misalnya kita pakai musik dia ya kenanya ke musik dia. Misalnya ada gambar yang kita kena copyright, ya itu masuknya ke hak milik mereka gitu. Jadi hati-hati dengan copyright. Jadi kayak misalnya kita mengambil gambar atau misalkan mengambil musik, jangan sampai musiknya itu adalah musik yang punya royalti orang gitu. Ada nanti saya kasih lihat ya, biasanya mungkin udah pada tahu juga atau ada yang masih belum tahu, itu biasanya band sound biasanya tuh. Band sound dia free. Ada banyak yang free, nggak kena copyright, tapi ada juga yang berbayar. Terus kalau misalnya gambar dari free pick tulisannya. Jadi nanti kalau pilih-pilih gambar, kartun, animasi atau apa buat nambahin video kita, bisa jadi kalau misalnya kita asal ambil kena copyright ini gitu. Jadi ya mungkin aja ntar suatu waktu video Bapak Ibu tiba-tiba gitu kan booming gitu kan. Jadi banyak iklan apa gimana. Nah sayang kan kalau misalnya kena copyright, jadi hak royaltinya bukan buat ke Bapak Ibu, malah ke punya orang tersebut gitu. Yang keempat, nanti saya akan ngajarin cara mengelola YouTube-nya ya. Jadi kita biasanya kan upload aja tuh, upload videonya. Tapi biasanya kalau video yang bagus itu ada covernya. Nah, bikin covernya lain lagi sama pas saat kita bikin video di aplikasi tersebut. Terus endingnya juga nanti ada namanya YouTube dashboard ya. Jadi kita ngeditnya di sana khusus endingnya. Jadi setelah ending video kita disertai sama kayak video-video kita sebelumnya gitu. Jadi orang lain bisa langsung melihat video-video yang udah pernah kita miliki di channel kita gitu. Jadi dikelola YouTube-nya itu juga penting karena cuma ngelihat sekali nanti orang kalau misalnya dikelola YouTube-nya jadi orang bisa ngelihat semua punya koleksi video kita gitu ke next videonya gitu. Nah, pada saat diunggah ke YouTube ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada saat mengunggah itu resolusi video kan harus bagus ya kalau di YouTube. Kalau nggak bagus pun nggak apa-apa, tapi kan nanti kualitasnya kurang gitu, pecah. Yang paling bagus itu yang HD 720p ini. Biasanya kalau di aplikasi nanti ada pilihannya tuh. Nah itu tadi yang membedakan antara yang gratis dan berbayar. Biasanya yang gratis dia cuma 450 aja tuh, nggak nyampe 720. Tapi kalau yang berbayar dia bisa nyampe 720, bahkan bisa sampai 1000 berapa gitu dia. Jadi kualitasnya jernih banget. Nah yang kedua adalah thumbnail. Nah thumbnail ini yang tadi saya bilang untuk cover itu kita harus edit dulu. Jadi edit di luar aplikasi videonya. Nah, aplikasi thumbnail ini biasanya saya ngeditnya sih di YouTube Studio. Di YouTube Studio ini nanti di Play Store ada tuh, diinstal aja. Ntar kita bisa ngedit covernya, depannya, judulnya, hashtagnya, sama deskripsi videonya, dan lain-lain gitu. Jadi kan kalau biasa kita nge-upload YouTube, itu kita nggak bisa tuh ngedit judulnya lagi di situ. Ngedit judulnya harus di thumbnail ini. Kita nggak bisa ngedit deskripsi kita yang udah kita upload itu, karena dia harus diedit di thumbnail, nggak bisa di aplikasi YouTube yang biasa kita tonton itu, gitu.
Terus yang ketiga, untuk endingnya nanti pakai YouTube dashboard ini untuk ngedit tadi video endingnya. Jadi nanti ada pilihannya, ada pilihan video apa yang mau ditonton orang selanjutnya, terus nanti mau dikeluarin subscribe kita, terus atau mau playlist kita gitu. Jadi endingnya itu ditentuin sama kita sendiri nanti, supaya orang-orang ngelihat video kita selanjutnya. Nah, itu aja sih ya, kalau dari segi materi ya cuma sedikit, kita mungkin langsung praktek aja ya. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi saya ya, kita langsung praktek. Siap, Di Bu sini Rahmi. di sini ya, anggap aja nih saya kayak kucing ini ya, innocent. Jadi kalau ada salah-salah mohon maaf ya, kita lanjut ke prakteknya ya. Sebentar. Udah pada install semua kan ya? Ada yang nggak kompatibel katanya, ya paling nonton dulu paling ya, Bu ya. Oh gitu ya, nggak kompatibel ya? Kenapa ya nggak kompatibel? Oke, aplikasinya kan ini ya, namanya Benime ini. Nah, ini udah pernah saya buat. Ini masih kelihatan kan ya, saya share screen ya? Masih kelihatan. Anggaplah ini ceritanya baru nih ya, kita mau bikin. Nah, di sini nih kita pilih yang bagus kan tadi 720 ini. Semakin besar semakin ngabisin kuota kita buat upload ke YouTube. Tapi semakin jernih gitu. Jadi kalau saya 720 sih udah cukup ya. Misalnya kita mau bikin materinya tata surya gitu ya. Kita udah pilih tadi materinya mau tata surya. Nah, di sini pencet aja langsung teksnya. Ini Bapak Ibu sekalian udah langsung praktek ya kan bareng saya ya? Saya nggak bisa ngelihat nih. Mudah-mudahan Bu, jadi mereka menggunakan, Bapak Ibu boleh gunakan laptop untuk melihat Zoom-nya, kemudian boleh memegang HP-nya untuk mulai coba praktek. Tapi Bu Rahmi jangan cepet-cepet, santai Oh aja. iya ya. Pelan-pelan Saya dong Bu. kecepatan ya. Alon-alon aja. Cepet banget ya. Pelan-pelan Bu. Bu, pelan-pelan. Oh iya. Maaf, ini Pak Yubi ya. Oke. Mohon maaf. Emang saya kadang suka lupa gitu ya kalau ngomong bles gitu. Oke ya. Pertama, tadi kan kita harus topiknya apa ya? Topiknya kan tadi tata surya, misalnya saya pelajaran kelas 6 gitu. Nah, video awalnya kan harus opening dulu nih. Ya. Openingnya berarti kita menyapa nih. Kita bikin dulu sapaan, misalnya Assalamualaikum apa halo ya? Boleh Bu Misalnya yang pendek aja Bu, nggak apa-apa. yang pendek aja ya. Iya. Halo aja deh. Halo, apa kabar misalnya? Misalnya ini ya, menyapa siswanya di openingnya dulu nih. Nah, nanti kita pilih tangannya nih, mau tangan model apa gitu ya. Mau tangan yang warnanya krem, warnanya hitam, coklat. Jadi di sini dipilih aja tangannya spidol atau pensil warna atau pulpen gitu. Nah, kita bisa lihat di play-nya tuh. Nah, itu untuk tangan yang itu. Kalau mau ganti lagi ya tinggal pilih aja. Tinggal ganti aja tuh. Nah. Oh, keren. Terus ini kecepatannya bisa diatur. Misalnya apa sih namanya? Bukan kecepatannya, apa namanya? Iya, waktunya dia saat nulis ya. Ya. Misalnya mau berapa detik nih kan, ini second ya, berapa detik dia mau nulisnya. Jadi bisa diatur. Nah, itu kan lama banget gitu ya. Kalau ini mah kelamaan anak muridnya keburu ngantuk. Gas saya bunga gas. Jangan lama-lama juga ya. Misalnya waktunya kita stop dulu nih. Jadi kita klik tulisannya, baru kita atur durationnya ini ya. Misalnya 14 detik aja. Coba kecepatan nggak? Nah, ini juga lumayan lama ya. Untuk halo aja juga kita ganti misalnya 7 detik. 7 detik cukup kali ya?
Cukup, Bu. Nah, Iya. ya. Nah, halo apa kabar semua? Misalnya gitu kan, kita sapa dulu. Terus lanjut ke, ini tanda tambah nih, untuk memilih slide berikutnya. Misalnya kita mau hari ini kita akan belajar Itu jumlah karakter nggak dibatasin ya, Bu ya? selama ini sih jadi gini, kalau terlalu panjang dia ke kanan banget jadi nggak kelihatan di layar gitu. Oh, oke. Iya. Jadi Jadi pendek-pendek aja. dipas-pasin juga. Sip. Kalau mau bikin panjang dia susun ke bawah aja. Misalnya hari ini akan belajar tata surya, kan udah tuh tambah lagi teksnya. Jadi jangan manjang ke kanan, dia nanti nggak kelihatan di layar gitu. Jadi kalau bisa ditambahin pakai plus-plus gitu. Misalnya gini ya, kita persepsi. Nah, jadi dua baris dua atau misalnya ke bawah lagi kalau mau nambahin gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dia nggak ketangkep di layar. Nah, ntar misalnya yang berikutnya kita mau tambahin gambar. Yang ketiga, ini kan ada gambar nih yang bawah nih. Nih yang ini, kita klik gambarnya. Ntar dia menuju ke galeri kita. Nah, sebelumnya kita harus mengumpulin gambar-gambar ya. Gambar-gambar pelajaran untuk kita pakai. Nah, misalnya ini kita crop. Nah, muncullah dia. Nah, tapi kelemahan di aplikasi ini untuk gambarnya itu kita nggak bisa ngitung ngatur kecepatan waktunya gitu. Kalau tadi kan ini bisa berapa secondnya. Jadi dia kayak semacam cepet aja gitu slide-nya. Berarti kalau mau banyak tambahin 2 gambarnya gitu. Misalnya jadi untuk memperlihatkannya 2 kali gitu. Kayak kopi gitu ya, Bu ya? Iya, Gambar yang soalnya sama kalau ya? ini tapi mungkin dia akan jalan juga gitu. Contohnya ya dari depan. Oh, jadi yang ngatur kecepatan antar slide-nya dari Benny May-nya ya, Bu, langsung ya? Iya. Nah, iya ini yang ngaturnya tuh dia. Oke. Wah, ini cepet banget nih. Oke, Nah, siap. jadi dia kayak double gitu jadinya. Nah, nanti kalau kita ini kan sepi-sepi aja ya videonya, kita kasih deh misalnya. Ini biasa ya kalau gratis ada iklannya ya. Kalau gratis Apa, ada Bu? iklannya. Nah, misalnya ini kita mau tambahin musik nih. Tambahin musik atau voice over. Kalau voice berarti kita ngerekam suara kita. Misalnya kita rekam halo. Halo, apa kabar semua? Nah, misalnya kayak gitu. Ntar di stop nih. Nanti kedengaran suaranya. Kalau di Zoom nggak kedengeran ya suaranya ya? Mungkin lagi double aplikasi kali, Bu. Nggak apa-apa lah. Tapi intinya Ya bisa udah. ya di sana ya, memasukkan Iya. suara. Siap. Ini selalu iklan ketika dia mau beralih ya. Nah, itulah voice-nya ya. Kalau mau masukin voice, kalau mau masukin musik track, kita ambil dari file kita di sini ya. Jadi nanti dicari dulu filenya. Nah, tadi nih contoh yang untuk musik gratis ya. Jadi biar nggak kena copyright, namanya nih bandsound.com nih. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini ada macam-macam musik yang bisa kita download free tanpa kena copyright untuk di YouTube kita. Tapi ada juga yang berbayar. Kayak ini nih tulisan purchase kan nih, yang indie ini nih. Itu dia bayar tuh. Jadi kita kalau mau yang gratis, pilih aja yang nggak ada tulisan purchase yang ini gitu. Ini banyak halamannya nih kalau misalnya kita mau nelusurin yang mana gitu kan. Tapi makin ke ujung dia biasanya bayar tuh. Bu Rahmi mau tanya ini pakai HP aja nih Bu Rahmi ngerjain semuanya?
Iya, saya pakai handphone aja. Siap. Oke, keren. Berarti nanti rekan-rekan yang lain juga bisa ya pakai HP doang gitu ya? Iya. Soalnya kalau pakai laptop ya, saya pengalaman ngedit pakai laptop itu kayaknya lebih pusing gitu. Apa karena radiasinya lebih dahsyat apa gimana? Jadi pakai handphone gitu cuma ngeklik aja kelar gitu. Pakai laptop tuh kadang karena saya pakai mouse atau nggak pakai ini kayak jadinya kadang agak lama apa gimana gitu. Dia loadingnya juga lebih lama. Iya, iya. Jadi aplikasi ini kompatibelnya di handphone ya, bukan di laptop gitu. Ada lagi aplikasi yang untuk laptop. Jadi kadang aplikasi itu tidak bisa untuk laptop, tapi hanya bisa di handphone atau sebaliknya gitu. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita mau download lagu, kita dengerin dulu kan ya, jangan asal download gitu. Nah, misalnya ini kita download. Nah, download aja nih. Kita download, klik downloadnya, pilih yang download free license ini. Ini ada yang purchase juga, nggak usah sih, nggak apa-apa, dia orang free juga. Ntar dia masuk tuh kan ke handphone kita. Ya. Nah, bisa tuh kita pakai. Tadi untuk masuk ke aplikasi ini. Nah, ini tadi misalnya masuk dia. Kedengeran nggak sih suaranya, Pak? Enggak, Bu. Soalnya Ibu share screen-nya itu di HP ya ini ya? Iya. Kan harus ada yang maximize for audio sharing. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu step-nya. Ceritanya itu udah masuk ya ceritanya. Nah, tapi kelemahan lagi di aplikasi ini, kita nggak bisa ngedit audionya sesuka hati. Misalnya kan biasanya kalau kita pakai aplikasi, awalan kita mau pakai audio ini, tengahnya mau pakai ini, akhirnya mau pakai ini. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi dia masuk audionya sehabis sama slide-nya gitu. Ya. Jadi dia ngabisin aja gitu. Jadi nggak bisa kita atur. Misalnya dia mau intronya aja gitu. Dia nggak bisa kayak gitu yang aplikasi ini. Nah ya, kita selesaiin dulu deh yang ini ya. Udah selesai terus. Kebanyakan ya. Misalnya ini langsung kita tutup ya. belum isinya ini udah ditutup. Ini deh pengertiannya ya. Pengertian dulu lah ya. Tata surya adalah ceritanya gitu ya. Dikit banget slide-nya ntar. Misalnya tata surya adalah kumpulan benda langit, matahari dan planet-planet gitu. Nih, kan kepanjangan nih. Kadang dia mau, kadang enggak nih, Pak. Iya. Jadi kadang dia ke kanan, kepanjangan. Nah, kalau udah dia ke kanan, ya udah berarti kita duain tadi. Tapi kalau dia mau satu ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau ini kan dia mau nih, satu kali ngetik langsung dia ke bawah. Tapi ada juga kadang saya bikin, dia kok tiba-tiba manjang ke kanan gitu. Jadi disesuaikan aja ya. Kalau misalnya nanti dia mau manjang, bikin aja satu-satu sampai mana habisnya, ntar bikin lagi teksnya. Sip. Gitu, Bu Rahmi, saya coba tanya dulu ya ke Bu Rahmi ya. Jadi ini kan yang kita pilih adalah yang resolusi 720 ya untuk supaya bagus hasilnya paling, nanti. Sebenarnya itu paling minimalnya sih ya, tapi kalau 1000 tuh lebih bagus. Cuman biasanya orang juga nggak akan nonton sampai dia pilih 1000 kan, karena dia habis juga kuota dia ya. Jadi dia pasti pilihnya maksimal 720 juga udah jernih. Jadi kalau kita mau lebih bagus, tapi lebih lama kita uploadnya, lebih banyak kuota kita keluar gitu. Oke, sip. Iya, ini dari peserta ada yang mau ditanyain? Ini ada yang nanya nih sambil jalan ya. Tadi itu apa ya? Mic yang ada di headset bisa nggak? Misalnya mic yang kita beli beli di Samsung. Handphone langsung gratis headset, ya. Bisa nggak itu? Jadi mic yang headset ini kan dia nggak ada kayak penyaringnya ya, dia langsung gitu ya. Kalau mic yang kita beli itu semacam ada kayak spon buat di mic-nya itu gitu. Nah, itu tuh yang saya rasain tuh beda gitu. Kalau mic yang di headset kayak kita kadang suaranya kayak
ada kayak napas kita kadang masuk juga gitu. Jadi kurang distorsinya, kurang tersaring. Tapi kalau yang pakai mic yang beli itu, yang khusus mic, itu suaranya lebih bagus gitu. Jadi lebih jernih. Siap. Ibu Roslina, mic yang Ibu maksud kayaknya yang ada noise cancellation-nya ya katanya gitu. Itu kalau yang mahalnya ya. Nih, ya. Sebentar ya. Kalau yang yang sederhananya aja nih, saya tunjukin bentar ya. Ini video Bu Rahmi yang mana ini? Ada 2 ya loginnya ya? Ada 2. Yang mana ya? Enggak, udah. Rahmi Kawai doang nih, bentar. Ya. Jadi kalau mau dicobain, nih ya, kelihatan nggak? Nih kayak gini doang nih. Jadi dia mic kecil, tapi dia ada busanya gitu. Nah, ini tuh harganya cuma 10 ribuan lah ini. Tapi ya mungkin nggak awet juga ya, cepet copot apa gimana nanti. Kalau yang mahal itu mungkin lebih awet gitu. Nah, ini tuh ada colokannya ya buat eject audionya. Pada saat kita nyolokin mic ini, kita nggak bisa ngedengerin gitu. Jadi kalau kita mau ngedengerin, dibuka dulu dari handphonenya. Tapi kalau kita pakai headset, kita bisa dengerin. Itu bedanya. Ya. Cuman suaranya menurut saya lebih bagus pakai mic yang ini. Karena dia lebih jernih. Kalau kayak gini kita ngomong kayak ada suara kita kayak lebih distorsi gitu deh pokoknya. Siap. Gitu. Berarti khusus mikrofon doang ya itu ya, mikrofon saja ya, nggak ada. Ya, nggak usah yang mahal-mahal gitu maksudnya, yang nggak usah pakai yang penyaring bulu untuk yang vlogger itu juga. Itu memang bagus banget ya, tapi ini juga udah lumayan gitu ya. Ini juga saya beli nggak nyampe 10 ribu nih. Saya beli banyak soalnya takut copot. Hasilnya udah ada di YouTube-nya ini ya, channelnya Bu Rahmi. Iya, jadi saya yang saya kan hari ini baru upload video tuh. Upload video saya tuh saya pakai mic ini, pakai headset ini. Jadi saya emang sengaja pakai ini mau ngebedain gitu. Dan suaranya lebih bagus video saya sebelumnya. Jadi setelah video sebelumnya itu lebih jernih daripada pakai yang ini gitu. Oke. Karena emang ini kan nggak ada penyaringnya juga ya. Oke, Bu. Kita catat. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kalau aplikasinya tidak ada di App Store, misalnya pakai iOS, diganti apa ya Benime-nya, Bu? Oh iya, itu dia ya. Itu yang membedakan ya antara kita Android dengan... Saran saya sih beli HP Android aja ya, Bu ya? Benar. Android lebih merakyat. Emang kelas kreatif ya Pak Dadan, beli HP Android-nya. Iya, jadi saya juga kadang ya ngerasa kita ini kesenjangan sekali ya. Jadi karena kita handphonenya lebih murah, handphonenya lebih murah, aplikasinya juga dikasih yang murah-murah gitu. Kalau yang itu kan mahal, jadi aplikasinya harus mahal-mahal juga. Lanjut, Bu. Nanti mungkin di App Store bisa cari mungkin aplikasi yang serupa kali ya. Tapi saya nggak tahu juga berhubung saya nggak punya. Jadi saya dapatnya yang untuk Android gitu ya. Nah, oke. Tadi kita sampai ini isinya, terus kita bikin endingnya ya. Nah, tuh kan. Dia nggak boleh banyak frame nih, Pak. Dia harus kalau banyak frame-nya dia harus beli Pro gitu ya. Ya. Berarti kita kurangin aja tuh frame satunya gitu kan. Terus, Bu, kan saya mau banyak, ini nggak cukup. Ya udah, berarti bikin double videonya. Ini baru satu video, udah jadi bikin lagi gitu. Nanti disatuin. Nah, disatuinnya itu pakai aplikasi yang tadi saya bilang. Mau pakai Viva Video atau KineMaster tadi. Oke, satu-satu ya Bu ya. Berarti yang ini itu kita maksimalkan yang versi gratisnya.
Karena ini gratisnya hanya berapa? 5 slide, berarti kita kalau mau agak panjang introduction-nya, intronya, dibuat beberapa video aja gitu ya Bu ya? Ya, Siap. misalnya kita bikin openingnya, endingnya ya. Bu, endingnya digabung juga Bu nanti atau gimana ini? Oh, ini kan udah nih. Ini jadi ini opening, ini ceritanya ya. Opening tadi ini isinya. Ini tadi persepsinya. Ini isinya. Terus ini endingnya. Pas kan tuh 5. Siap. Nah, terus kita pencet yang ini. Iya, biasa iklan dulu ya. Nah, misalnya namanya sekarang tanggal berapa? 17 misalnya. 17 ya. Nah, dia rendering nih. Nah, ini kalau misalnya pengalaman saya ya, rendering di laptop itu lebih lama daripada rendering di handphone. Gitu. Jadi di laptop itu memang bagus kualitasnya, tapi berat gitu. Tapi kalau di handphone tuh dia lebih ringan dan lebih cepet kalau saya ngalamin ya. Saya tuh kalau di laptop ya ngedit itu bisa mungkin 5 jam, 4 jam. Banyak banget ya. Karena banyak gitu, dia detail kan. Misalnya dari peralihan video ke video selanjutnya, nanti saya pakai apa, animasi apa gitu. Jadi banyak kita sibuk sendiri kan. Ngedit satu slide aja tuh kita sibuk sendiri. Habislah waktu. Tapi kalau di handphone ini dia udah cepet. Tinggal klik-klik aja dan dia udah instan gitu. Tapi kalau di laptop tuh biasanya dia kreasi sendiri, detail sendiri gitu. Nah, ini udah ada nih. Bisa kita lihat di play movie-nya. Nah, di kami suara nggak ada ya, di Ibu ada ya, Bu Rahmi ya? Ada. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, pura-puranya ada suara ya ini. Iya. Ya, ada musik Bapak ya. dubbing aja, Bapak. Oke. Nah, gitu. Itu untuk yang sederhananya tuh, Pak Dadan ya. Iya. Yang warna putih itu bisa diganti nggak, Bu? Yang latar warna putih itu? Oh, latarnya. Sebentar. Kan seleranya beda-beda nih, Bapak Ibu guru di sini. Kemarin sih bisa saya ganti warnanya nih, background-nya tuh. Di background ya. Di BG itu background ya? Oh iya. Sip. Waduh. Warnanya mau apa gitu ya. Oke. Jadi di background yang di iniin. Gitu. Siap. Oke, ada pertanyaan sebelum kita coba upload ke YouTube? Bu Rahmi, adakah contoh-contoh untuk intro katanya Bu dari dari Bu Rahma? Ada, tapi aplikasinya lain lagi, nggak apa-apa. Satu-satu aja deh. Satu aja dulu Bu. Ya, kita kan hari ini basic. Yang penting Bapak Ibu di sini kalau kebanyakan bingung sendiri Bu. Kita pengalaman yang Bitmoji kemarin dikasih Zepeto juga, dikasih Canva juga. Misalnya diliatin aja. Nanti boleh, kalau misalnya boleh. ini. Ya. Coba Pak Dadan bukain YouTube saya. Boleh. Saya buka YouTube-nya ya. Saya cari. Itu kan ada sekalian prosesnya. Emang saya buat itu sengaja supaya biar tahu bikin yang agak kompleksnya gitu. Ya. Kita bertahap aja lah belajarnya, Bu Rahmi ya. Nanti kalau sudah oke yang Benime ini, baru lanjut ke yang lain, Video yang mana ya Bu ya? Oh yang itu ya? Yang baru banget. Opening itu ya? Iya. Siap. Saya coba share screen sekalian dengan audionya. Mau 4 menitnya atau gimana Bu? Stop aja nanti ya? Iya. Kabari aja. Ininya aja dulu yang menit pas terakhir. Ini kan caranya nih ya. Coba ke menit tengah-tengah deh. Menit tengah. 149 Bu? Lagi.
Saya resolusinya. Oh, ini masih cara, ini masih, iya, ini masih caranya nih. Menit ketiga deh, menit ketiga. 3. Sini. Nah ini nih, contohnya ini saya bikin pakai aplikasi Likee ya. Berikut ini adalah video opening yang sudah saya edit menggunakan salah satu aplikasi edit video. Saksikan ya. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan belajar tata surya. Are you ready guys? Let's go! Nah, itu tadi video opening yang telah saya buat. Oke. Nah, itu pakai aplikasi Likee ya. Nah, kalau mau tahu prosesnya itu ada di depannya tuh. Berarti di awal nanti ada ya Bu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar, tinggal masuk ke channelnya Bu Rahmi aja ya. Iya. Ini siapa tuh tadi chat? Tinggal lihat channel saya. Karena ada dan requestnya yang sederhana dulu, yang ini jadi saya nggak ngajarin yang susah itu ya. Jangan Bu, nanti aja. Kita adakan sesi kedua aja. Bertahap ya Bapak Ibu ya. Kita selesaikan dulu yang benimenya. Sampai dari awal sampai akhir Bu, sampai ujung gitu ya. Iya. Nah, ini kan tadi baru tahap terakhirnya. Sekarang mau upload ke YouTube-nya nih. Udah pada jadi belum ya? Coba yang lainnya Pak Dadan ditanya udah ada yang jadi belum? Bapak Ibu boleh ada yang mau sharing hasil belajarnya? Oh, Ibu Riri udah katanya, Bu Rahmi. Oke, coba lihat Ibu Riri. Itu Pak Dadan linknya di atas ada. Boleh. Di WA juga ya Bu ya? Nah di sini Pak di Zoom. Di Zoom. Oke, saya coba yang fotos itu ya Bu ya? Iya. Ini pakai Benime juga Bu? Betul Pak. Siap. Saya coba share screen supaya Bapak Ibu yang lain bisa melihat. Ini berapa menit ya Bu Riri ngerjain ini? Cuma satu slide doang aja Pak. Satu slide doang. Bismillah ya. Oke. Tiap keren nih Bu Riri. Itu gabungan sama Bitmoji kemarin ya itu ya. Ya betul Bu. Oh jadi kalau gambar itu Bu Rahmi bisa seperti digambar juga ya berarti ya? Iya tadi lupa ya yang gambar tadi itu. Sama tinggal dipilih tadi tangannya itu. Bagaimana masukin gambar nih kata Bu Mayrisa? Tadi bukan dulu. Ini kan gambar kartunnya saya nggak ada nih. Coba Ibu yang tadi kasih liatin ininya deh Bu, slide-nya. Saya nggak ada gambar kartun buat iniannya. Bu Riri boleh? Bu Riri. Yang gimana Pak slide? Gimana Pak? Yang gambar Bitmoji-nya dimasukinnya. Gambar tadi Bitmoji-nya. Iya. Saya kan buatnya di handphone Pak. Gimana cara ngeliat? Oh iya, karena kan zoom-nya di ini, di laptop. Share screen-nya ya. Ya betul. Ya udah sebentar. Nanti paling di screenshot aja Bu. Kalau kita sudah selesai ya, kita coba nanti di screenshot aja di grup. Oke, Bu Ceria, nanti video ini hari ini kita share nanti ya Bu ya. Jadi Ibu bisa melihat ulang. Si ibunya tadi nggak lihat dari awal ya? Mungkin terlewat bagian. Terlewat ya. Kelewatan ya. Iya. Itu ada bunga, Bu? Iya, ada bunga. Nah, ini. Nah, aduh, udah jadi bunganya gepeng gitu. Nah. Bisa diatur ya Bu ya itunya?
Iya, kalau misalnya dia kan cuma rata kanan, rata kiri, itu tulisannya. Bentar. Stiker juga bisa ada nih pas stiker tuh. Hmm. Hmm. Oh, ini mah yang sebentar. Ini tetap gambar bunga tadi dijadiin stiker. Nah, ini yang untuk bunga yang bisa Ya. jadi ada bunga buat background, gambar buat background, ada gambar yang buat insert gambar gitu ya. Ini contohnya tadi yang buat insert gambar, jadi bisa ditarik-tarik. Tapi kalau bunga yang background ini, yang belakang dia nggak bisa ditarik-tarik tuh. Tadi ada yang nanya ya, bagaimana apa tadi? Ngedelete ya Pak? Bukan. Ini ada gambar tong sampah tuh, di delete aja. Tadi ada yang nanya kalau nggak salah, bagaimana cara mendelete apa ya? Ini ada gambar tong sampah nih kalau mau di delete. Tapi ini langsung page-nya. Tapi kalau tadi kan bisa gambar bunganya aja gitu. Tadi ya kalau gambar insert bunganya itu yang kecil ini, pilih yang add image. Yang add image ini ya untuk gambar yang kecil bisa diseret-seret tadi. Tapi kalau untuk background, tadi gambar yang ada di tengah ini nih, yang di dalam sini nih. Gitu bedanya. Udah, kita coba upload ke YouTube ya. Boleh, Bu. Intinya sih tinggal bermain-main aja ya, Bapak Ibu. Kayaknya di sini fiturnya juga boleh dibilang cukup sederhana gitu ya. Dan jangan takut gagal sih ya, Bu Rami ya. Jadi coba aja gitu kan, naikin gambar atau misalnya masukin apalagi nih. Tadi ada aplikasi, bukan aplikasi, ada apa GIF gitu kan supaya bisa gerak-gerak gitu. Jadi suka-suka aja gitu. Iya. Untuk memasukkan musik nanti kita coba diskusi juga ya Ibu Ceria ya, sama ada videonya kita ulang lagi. Kalau misalnya mau menonton ada Nah, ini tadi kalau slide-nya misalnya kebalik gitu slide-nya, ya bisa diseret aja nih, switch jadi dia tuh. Oh, ternyata salah saya. Oh ya udah, ini di belakang, digeser aja pakai tangan. Gitu. Ada yang ditanyain lagi sebelum kita lanjut? Ini dari Bu Ayu, saya import GIF katanya. Tidak bisa di-resize ya? Nah, itulah kelemahannya. Oh. Jadi kalau misalnya ini mungkin apa sih namanya? Kita pilih-pilih aja lah ya yang sesuai dengan ini kita gitu. Kalau emang nggak bisa ya maklum lah, ini namanya juga aplikasi gratis gitu. Siap, Bu. Dari Bu Reni, tadi saya terlewat kalau buatnya di laptop gimana? Oh, sarannya di ini Bu, di handphone aja Bu. Katanya lebih lama kalau di laptop Bu Reni. Dan ini juga belum tentu kompatibel sama laptop gitu. Jadi kan ini aplikasi khusus Android, sedangkan di laptop itu kan bukan Android ya. Iya, betul. Jadi kita cari yang paling sederhana, Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Udah, nggak ada lagi yang nanya. Mau kita lanjut upload nih? Boleh. Tadi nih ke delete yang ininya. Boleh langsung di chat aja ya Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Terus kalau kelewat boleh langsung unmute aja. Takutnya saya kelewat itu pertanyaannya. Oke, tadi kan kita udah save ya. Kita sekarang cari ada di file manager kita. Nanti kita cari Benime, langsung aja searching folder Benime-nya. Nah, sini tadi yang udah kita upload nih 17 Februari yang ini kan. Kalau mau lihat lagi bisa kita lihat lagi. Nah, sekarang gimana nguploadnya ke YouTube? Ngupload ke YouTube. Kalau di handphone saya ya, mungkin sama juga kali di handphone yang lain. Ini tinggal send aja. Nah, ini ada pilihannya YouTube. Jadi, kalau Bapak Ibu handphonenya Android kan otomatis pakai Google ya? Iya, betul. Pakai akun Google. Akun Google itu pasti otomatis dia akan nge-link ke YouTube.
Tapi kalau Bapak Ibu akun Google di handphonenya ada banyak, dilihat dulu nih akun YouTube-nya yang mana gitu. Kayak misalnya mungkin ada yang punya anak buat pembelajar, buat PJJ dia kan pakai akun dia misalnya. Ntar akun yang lain lagi gitu. Nah, dipilih aja akunnya yang mana yang mau di-upload ke YouTube-nya gitu. Nah, ini kan title-nya dulu misalnya. Jangan deh. Tata Surya misalnya ya. Terus deskripsinya, dideskripsiin videonya tentang apa misalnya. Nah, ini kalau dilihat orang ya pasti pilih publik ya. Kalau misalnya private ya kita doang yang lihat, terus buat apa di-upload gitu ya. Kalau buat kita doang. Nah, ini location-nya terserah mau pilih mau enggak. Nah, ini kalau playlist ini kan saya udah bikin nih playlist, makanya ada nih. Tapi kalau Bapak Ibu belum bikin, mungkin nanti bisa bikin jadi dia ada di mana maunya gitu. Ini ada jalan-jalan saya sama belajar gitu ya. Terus di next. Nah, ini kan ada pilihan nih. Kalau kita pilih it's made for kids, dia biasanya nggak bisa komen. Orang-orang nggak bisa komen. Bedanya gitu. Terus nih kan ada age restriction-nya ini. Biasanya saya lewatin aja gitu. Ini sebenarnya kan pembelajaran buat anak-anak ya. Iya. Tapi kadang saya kalau nggak bisa komen, ada yang ini gitu, Bu kok nggak bisa komen Bu ini gitu, ya udah deh saya jadinya milihnya no, it's not made for kids aja, soalnya orang nggak bisa komen misalnya kalau yang pakai yang ini. Terus di-upload. Nah, ntar dia jalan, semakin kecil videonya semakin cepet dia uploadnya. Tapi kalau lama semakin besar baiknya, makin lama juga kuotanya semakin habis juga. Nah, udah jadi tuh. Sekarang kita kan harus bikin depannya nih ya. Depannya ini kan masih kosongan, dia belum ini. Tadi saya bilang pakai aplikasinya namanya YouTube Studio. Nah, YouTube Studio bentar ini, Bu Rahmi. Jadi kita upload dulu ke YouTube, tapi belum bisa dilihat ya di channelnya ya? Oh, bisa, tapi kita mau ngedit covernya gitu. Siap, oke. Ini mah, kalau yang tadi sih udah bisa kelihatan di YouTube, tapi kan depannya masih pilihan dia gitu, pilihan YouTube-nya tadi kan. Belum ada nih depannya, di channelnya Bu Rahmi? Oh, belum ada ya? Belum masuk. Ini udah ada tuh. Udah ya di depannya sana. halo apa kabar semua. Gimana ya? Apa-apa, Nah, yuk. Ya, jadi dia tuh masih depannya tuh sesuai pilihan YouTube-nya. Nah, kita kepengen misalnya bukan pakai yang itu, covernya diganti, masuknya ke aplikasi YouTube Studio. Gitu. Cari aja di Play Store YouTube Studio, misalnya belum install. YT Studio sih kalau disingkat. Nah, nih YouTube Studio ya. Oke, berarti kita harus install aplikasi kedua ya, YT Studio namanya ya? Iya, untuk bikin cover kita sama ngedit-ngedit isinya gitu. Nah, tadi saya kan udah install nih. Ini kita klik. Nah, ini kita pilih gambar pensil. Pilih lagi yang gambar pensil. Nah, ini thumbnailnya, depan covernya mau apa gitu. Boleh dari video yang ada di sini, atau kita pilih misalnya dari video, misalnya ini. Nah, jadi depan cover video kita ini nanti dilihat orang gitu. Jadi aplikasi ini gunanya bikin cover, sama ngedit ini tadi. Ngedit detailnya, sama playlistnya atau tag-nya. Karena kalau kita di YouTube ini, kalau sudah terupload, kita nggak bisa
ngedit, bisa juga sih ini sebenarnya. Ini karena saya udah terhubung sama IET Studionya, makanya dia otomatis langsung ke sini. Tapi kalau kita pakai laptop tuh biasanya dia nggak bisa ngedit kayak ininya gitu. Jadi harus ke thumbnail ini, gambar cover segala macamnya. Dah, jadi udah selesai save. Nah, jadi gambar depan sekarang video kita adalah yang ini gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau font jenis tulisan bisa diganti nggak di dalam? Kalau record suara atau audio dari voice over hanya bisa untuk semua slide, nggak bisa per slide ya Bu ya? Oh, itu bisa per slide. Kan tadi ada iniannya nih. Masing-masing itu bisa audio masing-masing. Iya, iklan lagi. Jadi ini kan audio untuk slide yang halo apa kabar. Ya. Gitu. Kalau mau slide yang selanjutnya, ini yang kedua, pilih lagi yang musiknya. Jadi, nah ini untuk yang kedua gitu. Jadi kalau mau pilih slide yang mana, klik slide-nya, masukin audionya. Tapi kalau misalnya musik tadi, dia nggak bisa dipotong ya. Jadi misalnya dimulainya dari slide kedua. Berarti dia mulainya slide kedua ntar sampai habis gitu. Siap. Ini Bu nih dari Bu Ima mau sharing katanya. Tadi saya lihat bisa ganti font katanya Bu. Tulisannya diklik, lalu keluar pilihan untuk edit. Kemudian cari simbol yang A besar, A kecil. Coba Bu. Oh ini ya. Ya betul. Nah, ada. Iya. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih Bu. Iya. Jadi pokoknya nulis dulu ya Bu ya, baru nanti dicari fontnya. Ada tulisan Thailand juga tuh. Tapi nggak jadi, tetap Indonesia. Iya. Siap Bu. Nah tuh bisa tuh. Saya nggak juga loh kalau ini bisa berubah. Soalnya kadang habis ini saya lanjutin ke aplikasi KineMaster atau Viva Video, di sana saya otak-atiknya. Oke. Ternyata bisa ya di awal ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Siap. Oke Bu, kita lanjut. Oke, ada lagi? Ya. Tadi sampai upload ya? Sampai upload. Nah, tadi kan udah jadi depannya tuh, kan udah berubah. Jadi depannya video covernya ini. Nah ya, nanti setelah kita ke YT Studio, selanjutnya tadi yang dashboard YouTube-nya ya. Oh ya, ini tadi aplikasi untuk, bukan aplikasi apa? Dari gambar-gambar yang free, nggak kena copyright, di sini nih, Free Pick ini. Jadi di Free Pick ini, ada gambar-gambar yang bisa kita pakai misalnya. Tapi kalau ada gambar mahkota ini, itu tandanya dia berbayar. Jadi harus bayar. Walaupun kita bisa screenshot ya. Misalnya kita screenshot gini kan. Terus masuk ke file kita. Nah, terus kita upload ke YouTube gitu. Bisa jadi ketika kita ada iklannya, ternyata si punya Free Pick ini minta royalti, ya royaltinya ke dia karena kita jelas-jelas pakai gambar dia gitu. Jadi kalau ada yang mahkota ini, itu tandanya berbayar. Ya kita bisa aja screenshot, nggak apa-apa gitu ya, nggak. Sekarang sih hukumnya nggak kena, tapi mungkin nanti. Kita pakai yang gratisan aja deh Bu, kayaknya udah banyak juga ya pilihannya ya. Banyak juga tuh yang nggak ada mahkotanya tuh ya. Bagus-bagus itu. Jadi yang ada mahkota ini berbayar gitu. Sip. Nah,
tadi kita pilih dashboard YouTube nih. Nah, dashboard YouTube-nya kita pilih. Terus kita pilih yang gambar kiri kedua ini. Nah, kita cari nih video kita tadi kan yang ini. Nah, nih bedanya nih kalau misalnya kita videonya bagus tuh ada tulisan HD-nya tuh gitu. Jadi kadang dia kedetek juga HD-nya, kadang enggak. Tadi yang saya bilang itu ke monetize, kena copyright, itu ketika di sini nih. Nih, saya waktu itu ada kegiatan murid kan pakai lagu ya. Otomatis dong lagunya kesimpan ke sini. Nah, ini kena hak cipta tuh, klaim hak cipta nih tulisannya ya. Iya. Yang 13 menit itu ya, Bu ya? Iya. Jadi nggak bisa kita monetisasi gitu. Jadi kalau ada iklan, kita iklannya ya dikasih ke yang punya lagu itu gitu. Dia YouTube ini benar-benar dia tahu loh, walaupun cuma 10 detik atau berapa detik, tapi kita pakai lagu orang tuh kedetek sama dia. Nah, jadi kalau kita pakai yang band sound tadi, ini nggak ada tuh rata-rata. Ini saya pakai band sound kan tidak ada tuh, tidak ada yang kena copyright kecuali yang ini memang karena kegiatan siswa dia pakai lagunya, lagu rekaman ya, jadi kena tuh. Tuh yang lainnya tidak ada. Gitu. Nah, tadi ini pilih yang gambar pensil ini buat bikin ending video kita. Nah, pilih layar akhir. Oh, ini videonya kependekan, Pak. Jadi layar akhirnya nggak bisa. Kita coba pakai video lain dulu ya. Boleh. Jadi, untuk ending ini dia ada syaratnya. Dia terlalu pendek dia. Kita pilih lagi videonya misalnya. Salah. Video yang ini aja ya. Kita edit misalnya. Ini yang video saya yang panjang. Nah, ini layar akhirnya. Kebetulan karena saya udah milih ya. Jadi ntar ada pilihan nih. Mau apa sih namanya, foto profil kita buat subscribe yang kanan ini. Atau barengan sama video. Nih kan ada video upload terbaru. Jadi ntar bisa pilih nih. Ini yang videonya mau yang mana? Yang terbaik untuk penonton, pilih video tertentu atau terbaru. Kalau video tertentu diklik, mau tampilin yang mana? Misalnya yang ini, kita klik. Nah, jadi orang setelah nonton video kita, nanti dia lihat video sebelumnya yang kita pilih ini muncul di akhir video kita gitu. Atau misalnya upload terbaru. Kalau upload terbaru berarti dia otomatis yang kita upload setelah video ini, sebelum video ini gitu. Kalau terbaik penonton berarti yang banyak ditonton kan ya. Misalnya yang inilah, udah tuh. Nah, ini profil foto kita di YouTube ya. Jadi orang bisa subscribe, ngeklik foto profil kita ini. Terus disimpan. Nah, terus adalah kartu nih. Kartu ini ada playlist. Jadi kita bikin playlist dulu. Nih playlistnya. Echo channel. Kartu playlist. Jempolnya kegedean, jadinya ngekliknya. Playlist. Nah, kita pilih mau playlist yang mana. Kalau belum ada playlistnya, dibuat dulu aja. Misalnya yang ini, pilih ini. Jadi ntar ada yang sebelah kanan ini. Nih, nah ini setelah video kita ditonton orang, misalnya mau di mana? Sebelah mana kita mau naruh kartunya itu. Tinggal diseret aja gitu waktunya. Mau di ujung, mau di tengah, di mana. Biasanya sih di tengah, di terakhir ya. Kalau di awal mah orang nggak mungkin ngeklik itu kan, nonton dulu video kita kan. Gitu. Ini saya hapus perubahannya. Nah, jadi nanti tampilannya itu
ada kartu sama ini kita kayak ini saya kan tadi setelah ending nih. Nah, tuh endingnya ada ini nih yang sebelah kiri kan. Video yang kita ini kan, video yang kita pilih tadi yang dilihat di orang sama ini subscribe profil kita. Gitu. Jadi YouTube dashboard tadi untuk naruh ini. Jadi kalau orang misalnya ngeklik ini, dia langsung ke video kita itu. Nih, diklik langsung muncul ke situ, gitu. Ya, jadi gunanya akhir video itu supaya orang melihat video kita selanjutnya gitu. Nah, ya gitu deh. Untuk cara supaya YouTube kita dikelola gitu. Kelihatan akhir sama awalnya. Tinggal tengah-tengahnya nih, Bu. Iya, tengah-tengahnya yang tadi ya. Mau dibikin pakai animasi sederhana, apa yang luar biasa gitu kan ya. Yang tengah-tengahnya bisa kita ngajar juga bisa ya, Bu ya? Atau gimana nih? Kalau misalnya tadi kalau aplikasi ini sebenarnya kalau kita bikin video ini nggak akan mungkin kita cuma pakai satu aplikasi ya kalau mau bikin video yang bagus kan. Iya. Kita harus gabungan kayak tadi aja YouTube saya itu ada beberapa aplikasi di dalamnya. Saya gabungin semuanya di KineMaster. Nah, saya boleh kasih liatin penggabungannya ya Pak Dadan ya? Boleh ya. Karena kan kita yang opening tadi udah nih. Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa bukan menguasai ya, setidaknya bisa kita mencoba-coba lah gitu kan, bermain-main dengan itu. Kemudian yang endingnya ternyata langsung di YouTube gitu ya Bu ya. Tinggal yang tengah-tengahnya nih, kalau kita kan beberapa punya media ajar itu yang dari ini Bu Rahmi, dari PPT yang jadi MP4 gitu ya. Nah kita kan ingin digabungin nih antara depan, tengah, sama belakang. Karena saya tidak ingin kita itu terlalu dibebani dengan teknis Bu. Kita itu inginnya ngajar itu ya udah kita punya materi yang let's say sederhana, kita gabungin hasilnya bisa layak tayang di YouTube gitu Bu. Iya. Jadi misalnya ini contohnya nih kan Benime tadi nih, saya masukin ini dari awal lagi aja deh ya, ini kan udah ada isinya. Kita kalau ini contohnya kalau KineMaster ya, mungkin kalau Bapak Ibu punya aplikasi yang lain. Bentar Bu, saya tanya dulu. KineMaster ya. KineMaster itu install di HP juga sama Bu? Iya, di handphone juga. Siap. Berarti hari ini full kita di HP ya Bu ya? Iya. Siap. Keren. Iya. Gratis juga Bu? Ini. Nah, itu tadi kalau misalnya di sini KineMaster saya ini kayaknya enggak yang gratis deh, soalnya ini enggak ada watermarknya gitu. Oke. Jadi kalau ada watermarknya berarti dia install dari Play Store. Nah, tadi saya bilang ada beberapa cara mendapatkan supaya free watermark ya. Pertama, dibeli di Play Store-nya. Dia tuh langganan biasanya setahun atau sebulan atau ini ada inilah ketentuannya atau enggak dilihat di kan banyak ya orang nge-crack supaya watermarknya hilang di YouTube, bisa dilihat ya tutorialnya gitu. Nggak apa-apa, beli aja Bu. Itu Bu Ayu katanya. Bu Ayu boleh disampaikan setahun berapa Bu Ayu di chat aja, bayarnya berapa. Kita yang legal aja Bu. Iya, makanya saya bilang kalau kita yang ilegal itu takutnya nanti kita upload di YouTube, kita kena gitu. Iya, kita yang apalagi legal aja lah. Kita bawa-bawa nama sekolah gitu kan ya. Iya, betul. Bu Ayu boleh share ya biayanya berapa ya? Mungkin yang lain bisa mempertimbangkan juga. Atau kalau enggak ada aplikasi lain yang gratis untuk menggabungkan video, boleh yang lain share-share di Zoom chat-nya atau di WA group ya, supaya kita mendapatkan list of aplikasi untuk membuat sebuah video sederhana itu. Yang gratisnya itu ada ini ABCD, jadi kita nanti bisa coba-coba. Kayak 53.000 per bulan katanya Bu Rahmi. Nah tuh, jadi mungkin bisa diajuin ke sekolah ya. Siap.
akun sekolah kan itu kan per bulan 1 akun. Jadi kita bisa tuh misalnya ganti-gantian pakai akunnya pada saat nge-make KineMaster ini gitu. Kalau nggak saat libur Bu, kita bikin video sebanyak-banyaknya ya. Oh iya benar ya, saat libur. Oke lanjut Bu. Stok video ya. Iya. Nah, kalau KineMaster ini saya pilih tanda plus dulu nih. Ini kan ada select aspek rasionya. Kalau untuk YouTube ini yang 16:9 ini ya. Nah, nanti kita mau gabungin misalnya tadi video yang Benime tadi. Kita gabungin di sini. Ini ntar ada pilihannya re-encode ini, pilih re-encode-nya. Jadi dia kayak mengconvert video tadi ke ini, ke aplikasi yang ini, KineMaster ini gitu. Kalau udah selesai, nah dia udah masuk tuh kan. Nah ini kan tadi biasa aja nih. Misalnya kita mau tambahin lagi dari PPT kita, ya tambah aja di media, cari videonya gitu. Filenya harus berbentuk video atau bisa bentuk lain? Filenya bentuknya MP4. MP4, oke. Misalnya ininya gitu ya, misalnya ini saya ini deh. Nih misalnya isi video pembelajarannya ini ya. Tadi kan udah panjang banget ini ya. Nah, ini cara motongnya nih kalau di sini. Ini kita biar pendek kelihatan. Misalnya dari sini menitnya, kita pilih yang gambar gunting ini. Nah, kepotong dia. Kita delete. Gitu. Misalnya nih tadi openingnya, terus kita satuin sama video PPT misalnya ya. Terus mau bikin endingnya, cari lagi gitu. Cari lagi yang di media ini gitu. Jadi digabung-gabunginnya pakai menggunakan media ini. Misalnya endingnya, videonya. Misalnya ini endingnya. Nah, jadi ini kan penggabungan 3 video nih ya. Ini kepanjangan, bisa kita potong langsung tuh. Nah, ini jadi 3 video, misalnya ini opening, ini kontennya, ini endingnya gitu kan. Nah, atau enggak misalnya kita mau bikin endingnya yang lain. Kita bisa tambah di sini layar, tambah medianya, backgroundnya. Di sini ada macam-macam background ya. Kalau misalnya saya biasanya ngambil yang putih dulu, nanti baru ditambahin sama layar di sini nih yang overlay ini. Jadi dia ada macam-macam gambar-gambar yang bisa kita taruh di sini. Nah, misalnya kita mau kasih bingkai ini. Nah, tuh kan, jadi ada bingkainya. Tadi kan putih tuh. Ini kan masih pendek. Tuh, kita tarik aja sepanjang mana yang kita mau gitu. Kita mau bikin tulisan, pilih teks ini. Ini ceritanya bikin ending mulu ya. Ceritanya isinya udah ada ya. Ini mau nambah ininya, isinya misalnya. Nah, ini hurufnya juga banyak dia, font-fontnya. Kategorinya KineMaster nggak susah ya Bu ya? Iya, nggak susah. Karena dia instan tuh, ngeklik langsung masuk. Siap. Iya. Kalau di laptop itu lebih detail dia, lebih manual gitu. Bisa ditambahin juga dengan di sini ada gambar-gambar kartun ya misalnya. Nah tuh kartunnya juga udah instan, dia bisa digeser-geser. Bu Rahmi penasaran nih, seberapa gede sih watermarknya kalau kita pakai yang gratisan? Oh lumayan sih, di sebelah kanan ini tulisannya. Oh nih watermark. Ini pertama kali saya bikin, bikin video. Nah yang ada contoh watermarknya. Ganggu nggak gitu kategorinya? Sebentar. Karena saya bikin nih
pertama kalinya saya bikin video gitu ya. Jadi saya nggak ngerti ada watermarknya. Bentar, mana ya? Oh nih. Ini saya bukan pakai, nah tuh ya pakai gini. Tuh kayak gitu tuh kelihatan sebelah kanan. Ya nggak ganggu juga ya. Maksudnya bukan yang watermark yang tulisan berbayang gitu di tengah, enggak ya Bu ya? Iya, jadi sebelah Hanya kanan. tulisan di atas doang kan? Itu ya di atas aja ya? Iya, iya. Dan ini juga saya campuran dua aplikasi dan dua-duanya ada watermarknya. Jadi dia double tuh watermark. Double watermark ya. Siap. Iya, itu contohnya. Nah, Oke, ya keren Bu Rahmi. Ini untuk tahap pertama, ini kan beberapa Bapak Ibu di sini juga ada yang level, let's say level 1 ya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Ini cocok lah untuk yang level 1 sampai 3 kayaknya Bu ya. Jadi kita coba dulu yang sederhana, bermain-main dulu. iya. Kalau udah misalnya siap investasi berbayar 53.000 per bulan ya boleh dilanjut. Dan Bu Rahmi tadi menyarankan katanya di HP aja katanya gitu ya Bu ya. Iya. Di handphone aja juga udah ini. Ya, Jadi emang benar-benar apa ya, instan enak gitu, ngeklik doang. Kalau misalnya ini dari animasinya kita mau bikin dia kayak mau muter tuh, mau drop. Jadi benar-benar mudah gitu, tinggal ngeklik doang. Nah, tuh. Iya, iya. Ada yang nanya nih Bu Rahmi, RAM HP-nya berapa katanya? Hah? RAM-nya berapa HP-nya? Ini kan edit-edit video kayak gini nih, RAM HP-nya berapa? Saya RAM-nya berapa ya? Saya pakai yang ini tuh pakai Realme apa ya namanya ya? Terus saya juga nggak Pak, tapi kayaknya handphone terbaru pada bisa deh Pak. Nggak berat-berat banget. Kalau cara ngeliat RAM di mana? Jenis HP-nya aja Bu, nanti apa bisa dicari. Handphonenya ini handphone Cina loh, handphone Realme. Iya. Realme yang nggak mahal-mahal amat juga. Memorinya gimana Bu? Ini kan banyak nyimpan video nih. Kalau memorinya, coba lihat bentar dulu. Kayaknya sih ya, ini handphone sih emang khusus buat ini gitu. Jadi saya nggak banyak data. Dilihatnya di manajer kali ya. Tapi nanti video-video yang udah kita pakai kan kalau udah di YouTube mah dihapus aja Bu ya, mengurangi kuota ini ya. Saya cuma dapat tuh 128 GB kan ininya tuh. Gede Bu itu. Besar itu. Iya. Besar. Sip. Iya. Tapi nanti video yang udah jadi itu bisa kita pindahin ke SD card gitu. Jadi nggak penuh handphone kita. Siap Bu. Iya. 128 tuh. Nah, ya. Sip, segitu aja kali ya Pak ya. Iya, jadi Bapak Ibu kayaknya udah paket lengkap nih dari awal, kecuali yang tengah ya Bu ya. Yang tengah kan itu pilihan dari masing-masing guru ya. Ada yang ingin merekam dirinya sendiri mengajar kan ada yang dari PowerPoint di download ditambah suara juga bisa ya, jadi MP4 gitu kan, nanti tinggal diupload digabungkan. Jadi kita nanti stay di grup Bapak Ibu. Kalau misalnya ya udah Pak, saya belajarnya udah cukup, mau keluar dari grup juga nggak apa-apa gitu kan, bebas itu mah. Mau stay di grup, kita saling membantu, kita saling support juga boleh gitu ya. Kita belajar bersama aja, mungkin sekitar seminggu ke depan deh. Kita coba, kemudian nanti kita share YouTube linknya, kita saling memberikan feedback. Jadi seperti yang disampaikan di awal, kalau hari ini memang hanya pengenalan aja, supaya kita itu nggak merasa, aduh saya mah gaptek nggak bisa bikin media video berbasis YouTube, padahal ternyata sesudah dijelaskan itu dengan HP saja Bu Rahmi bisa gitu dari awal sampai akhir. Boleh tanya jawab nih Bu Rahmi, kita masih ada waktu? Iya. Boleh, Bapak Ibu boleh langsung unmute saja kalau ada pertanyaan, sekalian kita saling silaturahmi virtual nih. Boleh unmute saja sambil menunjukkan videonya. Bapak Ibu, kayaknya udah pada bisa Bu.
Iya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen yang mahirnya, lihat aja di channel saya di komen, Bu ini caranya gimana gitu ya. Siap. Iya. Boleh Bapak Ibu Soalnya kalau kan ada ya, boleh boleh Mak. kita Boleh. nggak tahu sampai mana Bapak Ibu tarafnya ya. Jadi Iya. saya juga nggak paham expertnya sampai mana, middle-nya sampai mana gitu. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan ya mungkin bisa saya jawab ya saya jawab gitu ya. Iya. Mungkin kalau yang saya lihat yang agak complicatednya ketika masuk ke YouTube Studio, Bu, ke YT Studio mungkin. Jadi memang harus ada teknik-teknik khusus ya untuk tadi KineMaster dan apa yang awal itu di apa Bu namanya? Benime kayaknya bisa lah insya Allah Bapak Ibu. Kita coba bersama ya di grup membuat awal dan akhir. Paling yang YT Studio dan membuat materi video tengahnya nih. Gimana caranya? Nanti kita coba share bersama juga. Sesuai jadwal kita jam 5.15 nih Bu Rahmi. Ada tips dan triknya nggak? Misalnya yang Bu Rahmi alami nih selama ini membuat berapa belas video Bu yang ada di sini. Boleh share kepada 30. kita semua. Berapa? 30 video. Boleh share Bu Tapi tips itu dan triknya. lama ya, saya udah bikin dari berapa tahun yang lalu itu kan, baru-baru ini aja saya banyak bikin karena ada tugas sekolah wajib untuk upload video gitu ya. Jadi saya ya udah sekalian gitu. Jadi kalau dari saya sih ngerasain ya semakin kesini semakin mudah gitu ya menggunakan aplikasi yang ada. Karena awal-awal itu yang saya buat video-video itu dulu saya pakai MacBook. Saya pakai MacBook tapi bukan punya saya ya, pinjeman. Itu pakai MacBook tuh sama kayak sekarang saya pakai handphone. Jadi mulai dari animasinya, slide bergantinya gitu. Jadi kayaknya dulu saya bikin tuh hampir 4 jam, 5 jam, sekarang bisa dibikin cuma dalam waktu 1 jam, udah jadi gitu. Jadi makin ke sini tuh makin dipermudah dengan teknologi gitu. Jadi ya kalau support handphonenya ya bisa segala aplikasi ada di dalam handphone kita digabung-gabung gitu. Jadi kita mau pakai efek apa, pakai aplikasi ini, efek yang ini pakai aplikasi ini. Dan jadi saya lihat juga beberapa aplikasi itu nggak ada yang paket komplit gitu Pak. Yeah. Kayak contoh KineMaster ini juga punya kelemahan. Misalnya dia buat ngedit musik, dia nggak bisa ngambil di tengah. Bisanya diedit satu-satu. Jadi udah jadi musiknya bisa kita crop, nanti kita crop sini, kita delete sana, ribet dah. Tapi kalau Viva Video, kita bisa ngambil intro doang gitu. Jadi ada beberapa kelebihan di sana, kelemahan di sini, kelemahan di sini. Jadi mereka memang udah masing-masing ininya lah. Makanya itu kita sebagai pembuat video, mesti pinter-pinter lah mix and match-nya mana yang cocok buat kita gitu. Kayak tadi aja contoh yang sederhana itu, Benima dia punya tangan kan, KineMaster dia nggak ada tangan itu kan. Iya betul. Dia berbayar gitu kan. Viva Video pun juga nggak ada. Jadi beda-beda kelebihannya. Nah kita bisa ambil tuh mana yang cocok buat video kita gitu. Siap. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan terakhir? Ada pertanyaan terakhir. Kita udah 5.15. Ada pertanyaan nggak sebelum kita foto keluarga? Kita foto bersama nih. Sebagai kenang-kenangan. Jangan dulu pada kabur nih, udah 40 orang aja, tadi 50 orang. Ada dah. Iya boleh. Pak Belvin. Bu Rami ini thank you banget sih, cuman kalau bagi saya pribadi sih nggak terbiasa pakai HP gitu ya. Karena ya kecil ukurannya, terus kadang juga nggak detail ya, mata juga lebih sakit gitu. Ini ya, kalau boleh minta saran nih, ini kalau yang apps di laptop nih, karena kan laptop kan ukurannya lebih gede itu, ada nggak ya apps yang ringan yang bisa di ini ya, jadi memudahkan kita juga untuk lebih detail gitu ya. Pertama untuk video yang nggak panjang sih. Sekolah saya pakainya Filmograph ya. Filmora. Ya Filmora, iya itu pakai itu ya. Dia jadi tapi kayaknya lebih berbayar juga sih. Berbayar semua. Iya, jadi ada aplikasi yang bisa kita download kalau kita Windows-nya ori ya, kadang di Play Store-nya ada juga tuh aplikasi Pak. Jadi pernah juga saya ngelihat edit video di aplikasi Play Store-nya si Microsoft ini gitu. Jadi mungkin bisa dicoba-coba, untuk yang free-nya juga ada. Cuman ya itu sih apa ya, kalau di laptop menurut kalau saya pribadi itu dia
nggak instan kayak di handphone gitu. Kalau di handphone sih. tuh animasi apa segala macamnya tuh udah enak, tinggal Betul. ngeklik aja jadi gitu. Iya. Mungkin Bapak berarti harus beli tablet. Ini solusi kita semuanya beli device-nya ini. Biar agak lebih besar gitu Pak. Atau sekarang udah ada nih Pak yang buat apa sih pembesar handphone. Iya. Boleh. Thank you. Ada ini Pak Belvin, ada jawaban dari Bu Riri nih, katanya pakai Camtasia, Bu, Pak. Oke. Camtasia. Nanti kita coba semua ya. Ada juga yang pakai PSDC. Lah kita nanti di WA grup deh, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi supaya nggak lupa ya. Gitu. Banyak ide-idenya, kita saling bantu bersama. Oke, Bu Rahmi, terima kasih banyak. Banyak sekali belajar dari Ibu, tips dan triknya membuat video dari awal sampai akhir. Versi sederhana ya, hari ini kita tidak mempelajari yang rumit. Bapak dan Ibu, coba sekarang kita foto bersama deh sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Saya coba dari sini ya. Boleh dibuka videonya Bapak Ibu supaya kita saling melihat. Ada 2 halaman. Halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian saya save dulu. Sebelum halaman keduanya. Oke, halaman keduanya. Ada free semua. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akan terus belajar bersama di WA Group pembuatan video dan langsung upload ke YouTube. Ibu Rahmi, sekali lagi terima kasih banyak. Salam sehat untuk Ibu dan keluarga dan rekan-rekan di SD Juara Jaktim ya. Ini kayaknya ada beberapa temannya juga yang ikutan di sini. Bapak dan Ibu, pamit undur. Terima kasih banyak Ibu Rahmi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu. Nuhun Pak Dadan. Sami-sami. Ayo Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rahmi. Mangga Pak Arman. Sama-sama. Arman masih OTW ya? Di jalan ya. Masih di jalan. Iya. Ayo Ya mangga. Mangga, assalamualaikum. Saya tutup Zoom-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmi, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like dan subscribe Rahmi Kawa YouTube channelnya. Terima kasih.